Halo sahabat pertanian, salam organik. Kali ini saya ingin berbagi cara pembuatan pestisida nabati organik, yaitu pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami, dari ekstraksi tanaman atau tumbuhan yang memiliki bahan aktif tertentu dan efektif digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pestisida nabati di sini dapat kita gunakan sebagai alternatif pengganti penggunaan pestisida kimia, di mana kita tahu penggunaan pestisida kimia yang dilakukan secara terus-menerus cukup berbahaya bagi lingkungan dan bagi kesehatan. Sehingga saya akan membuat pestisida nabati yang dibuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentunya dengan bahan-bahan yang alami ini, pestisida ini akan menjadi lebih murah, mudah didapat, mudah dibuat, lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Prinsip penggunaan bahan-bahan pestisida nabati di sini yaitu menggunakan prinsip 3P, pedas, panas, dan pahit. Cara kerja dari bahan-bahan pestisida nabati di sini adalah pertama, dengan aroma dan rasa yang khas yaitu pahit dan langu dapat menolak atau mengusir serangga. Kemudian dapat mengganggu nafsu makan serangga, merusak perkembangan telur, larva dan pupa, dapat membuat steril serangga jantan, mengganggu reproduksi serangga betina, dan mengurangi perkembangan dari patogen penyakit. Nah, sahabat pertanian, bahan-bahan yang bisa menggunakan bahan-bahan lain yang ada di lingkungan sekitar sahabat sekalian, tentunya dengan tetap menerapkan 3P, pedas, panas, dan pahit. Adapun bahan-bahan yang akan saya gunakan sebagai pestisida nabati kali ini adalah yang pertama adalah cabai rawit. Cabai rawit di sini adalah sebagai sumber panas dan pedas. Cabai rawit mempunyai kandungan bahan aktif kapsikin, berfungsi sebagai insektisida dan penolak hama, sangat efektif untuk mengendalikan hama semut, apits, dan ulat. Yang kedua adalah batang serai sebagai sumber panas dan pedas. Serai di sini memiliki bahan aktif silika pada bagian daun dan batang, sangat efektif digunakan untuk mengendalikan ulat dan kutu daun. Selanjutnya adalah daun sirsat. Daun sirsat ini adalah sumber pahit dan langu. Daun sirsat mengandung bahan aktif anonin dan resin. Daun sirsat efektif untuk mengendalikan hama trips, wereng, palang sangit, dan penggerek batang. Selanjutnya adalah daun pepaya. Ini juga sebagai sumber pahit. Daun pepaya memiliki bahan aktif papain, sehingga daun pepaya ini efektif untuk mengendalikan ulat dan hama pengisap seperti apis. Dan berikutnya adalah daun kenikir. Daun kenikir ini seperti kita tahu memiliki aroma yang khas, yaitu aroma yang langu, dapat mengusir atau menolak hama serangga. Dengan baunya yang tidak enak itu akan mengurangi nafsu makan serangga. Selanjutnya adalah lidah buaya. Lidah buaya di sini mengandung senyawa kimia antara lain saponin, flavonoid, dan tanin. Ekstrak lidah buaya ini berfungsi sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida. Selain itu, lidah buaya ini dapat digunakan sebagai perekat alami dan perata pestisida nabati ke seluruh bagian tanaman. Adapun cara pembuatannya adalah yang pertama, kita potong-potong semua bahan yang ada menjadi lebih kecil-kecil ya, memudahkan kita untuk menghaluskan. Kita lakukan untuk semua bahan, kita potong-potong. Setelah semua bahan-bahan dipotong-potong, selanjutnya adalah kita menghaluskan semua bahan ini untuk mendapatkan ekstraksinya. Caranya yang pertama, kita masukkan air terlebih dahulu ini sebagai pelarutnya ya.
Saya menggunakan 1 liter air, tapi ini saya masukkan 500 ml terlebih dahulu. Selanjutnya saya masukkan semua bahan ke dalam blender. Jangan lupa lidah buaya sebagai perekat ya, kita juga masukkan. Selanjutnya kita haluskan. Cukup licin ini. Kalau sudah cukup halus, bisa kita tambahkan air sampai 1 liter ya. Setelah halus, kita matikan. Untuk selanjutnya kita saring. Supaya bagian yang sisa saja ya yang kita fermentasikan nantinya, sedangkan ampasnya tidak kita masukkan. Bersihkan dengan sisa air tadi. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam botol plastik. Selanjutnya kita tutup botol plastik ini, kemudian lauter ini kita fermentasikan selama minimal 1 malam. Nah, untuk tutup bisa kita buka tutup ya, kalau misalkan fermentasinya lebih dari 24 jam bisa kita buka supaya untuk menghindari terjadinya ledakan. Baik, kita tunggu untuk pestisida nabati ini siap digunakan. Baik sahabat, ini adalah pestisida nabati yang sudah saya fermentasikan selama semalam, dan hari ini akan saya coba aplikasikan pada tanaman. Sedangkan penggunaan pestisida ini, dosis yang dianjurkan atau disarankan yaitu 1:10, yaitu 1 bagian pestisida dibanding 10 bagian air. Kali ini saya akan menggunakan 100 ml dari pestisida nabati. Saya masukkan ke dalam jar spray yang sudah berisi 1 liter air. Supaya tercampur merata. Selanjutnya kita
kita coba aplikasikan pada tanaman. Baik, akan saya coba aplikasikan pada tanaman hias aglonema. Ya, untuk aplikasi yang paling baik ini adalah pada pagi hari sebelum matahari terbit, atau pada saat sore hari setelah matahari terbenam ya, supaya ketika aplikasi pestisida nabati ini meresap dengan baik pada daun. Ya, apabila ditunggu tidak ada sinar matahari terik supaya pestisidanya tidak cepat menyerap. Kita lihat bagaimana efektivitasnya ya pada aplikasi pada tanaman aglonema ini. Kita lihat bagaimana kutunya. Bisa kita ulangi 2 hari atau 3 hari sekali supaya hama penyakitnya segera dapat dikendalikan. Oke, itu yang bisa saya bagikan cara pembuatan pestisida nabati dan juga aplikasi pestisida nabati pada tanaman hias. Semoga bermanfaat. Salam organik. Selanjutnya akan saya aplikasikan pada tanaman cabai yang ada di pekarangan rumah. Dimana di sini kita lihat bahwa tanaman cabai yang ada di pekarangan rumah ini tanamannya sedang diserang banyak hama penyakit di sini ya, sehingga meskipun tanaman sudah cukup untuk berbuah, tetapi ini kita lihat daunnya mengkeriting, kemudian banyak kita lihat ini ada hama kutu putih ya, sama apit juga ini. Coba kita aplikasikan supaya tanaman cabai ini bisa berproduksi dengan baik. Aplikasi pestisida yang baik yaitu pada pagi hari sebelum matahari terbit atau pada sore hari setelah matahari terbenam, yaitu saat matahari tidak terik, sehingga pestisida nabati ini dapat diserap dengan baik oleh tanaman dan tidak cepat untuk menguap. Untuk interval penggunaan pestisida nabati ini bisa kita lakukan 2 hari atau 3 hari sekali sampai hama penyakitnya bisa dapat ditanggulangi dengan baik. Demikian cara pembuatan pestisida nabati dan aplikasi pestisida nabati pada tanaman di pekarangan rumah. Semoga bermanfaat. Salam organik.